Ketika kawan pajak ini melewatkan periode PPS sampai tanggal 30 Juni, Hmm. nanti untuk yang lupa nih, yang kemarin ikut tax amnesty dan tidak mengikuti PPS, itu akan mendapatkan sanksi. Jadi 1 miliar itu kepake 300 buat PPh final, 600 buat sanksi. PPS ini berakhir di tanggal 30 Juni 2022. Oke, halo kawan pajak. Kembali lagi di channel YouTube KPP Pratama Muara Bungo. Perkenalkan, nama saya Jufri Handoko, penyuluh pajak dari KPP Pratama Muara Bungo. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ibu Ani Triwahyuni. Mungkin Ibu Ani bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo kawan pajak, perkenalkan saya Ani, kasih pelayanan dari KPP Pratama Muara Bungo. Baik, terima kasih Ibu Ani. Nah, sebelum kawan pajak bertanya-tanya, saya akan jelasin ini konten apa sih. Jadi, ini adalah podcast KPP Pratama Muara Bungo yang bernama Disapa Kamu. Disapa kamu. Disapa Kamu. Disapa Kamu ini adalah singkatan. Singkatan dari Dialog Santai Pajak KPP Pratama Muara Bungo. Nah, sebelumnya Obrolan konten santai nih ya. betul Mbak Ani. Sebelumnya konten ini sudah ada di Spotify, tapi sekarang kita coba untuk membawakan di YouTube supaya dapat menjangkau lebih banyak penggemar. Oke, siap. Oke, jadi di segmen Disapa Kamu ini kita bahas pajak secara santai. Oke, teman kawan pajak, karena santai kita biar lebih akrab nih ya, nggak formal, jadi nggak usah panggil ibu ya, panggil mbak boleh. Oke, siap Mbak Ani. Nah, di podcast ini kita mau bahas suatu program yang sedang sangat hot nih dan sedang banyak dibahas oleh masyarakat Mbak Ani, yaitu program pengungkapan sukarela atau disingkat PPS. Iya. Sepertinya kawan pajak di wilayah kita sudah cukup banyak tahu mengenai PPS ini. Pertama, kita sudah mengadakan beberapa kali sosialisasi, kemudian kita juga banyak publikasi di tempat-tempat yang strategis. Kita pasang baliho, Mbak Ani. Contohnya nih, ada di Pasar Muara Bungo. Nah, ini di Pasar Muara Bungo, tepatnya di Jalan Lintas, yang kita harapkan seluruh warga Bungo nih bisa melihat ini. Ya, ini paling strategis di Muara Bungo nih ya. Iya, betul, Mbak Ani. Kemudian kita juga pasang di Pasar Rimbo Bujang. Nah, ini di sini wilayah Rimbo Bujang yang paling ramai lah. Kita juga udah pasang di Muara Tebo, kemudian di kantor-kantor pemerintahan, di bandara, juga iya, ya. di tempat-tempat yang mudah dilihat orang lah. Jadi mungkin kita nggak terlalu detail mengenai PPS ini seperti apa, tapi kita langsung bahas 3 hal besar saja. Oke, apa itu? Yang pertama, keuntungan dari mengikuti PPS. Oke, manfaat. Iya, manfaatnya apa? Kemudian yang kedua, resiko jika wajib pajak nggak ikut PPS. Gitu ya. Yang kedua resikonya. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah PPS ini berakhir. Setelah after post PPS gitu ya? Ya, betul. Setelah 30 Juni 30 berarti. Juni. Ngapain aja nih DJP Iya, nih? nanti ya? akan apa? Siap. Oke, kita langsung masuk ke topik pertama. Jadi Mbak Ani, kenapa sih wajib pajak sebaiknya ikut PPS? Sebenarnya banyak sekali nih manfaat yang akan diperoleh wajib pajak nih ketika mereka mengikuti PPS. Yang pertama, untuk wajib pajak yang dulu mengikuti tax amnesty, terus ikut yang kebijakan pertama, jadi lupa, kalau dulu pas ikut tax amnesty ada yang lupa nih, hartanya belum dilaporkan, kan dulu ada sanksi tuh 200%. Nah, dengan ikut yang kebijakan pertama ini, sanksinya akan dihilangkan. Jadi nggak ada ya sanksi nanti ya kawan pajak ya. Untuk yang kebijakan pertama. Untuk kebijakan 2. Jadi kebijakan 2 ini untuk tahun pajak 2016 sampai 2020 kawan pajak ya. Ini wajib pajak yang ikut kebijakan 2
di sini tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk harta yang dilaporkan dalam PPS tadi. Oke. Jadi hartanya tadi tidak akan diutak-utik, tidak akan diterbitkan ketetapan pajak. Oke. Nah, untuk kebijakan 1 dan kebijakan 2, ini ada yang paling penting nih ya, datanya ini tidak akan digunakan untuk penyelidikan, penyidikan, maupun tindak pidana yang lain. Jadi aman insya Allah gitu. Oke, jadi setelah kawan pajak ini ikut PPS bisa tidur nyenyak ya? Tidurnya. Oke. Jadi aku ulas sedikit tadi, Oke. aku rangkum sedikit. Yang pertama, terhindar dari sanksi ya. Terhindar dari sanksi, kemudian tidak bisa diterbitkan ketetapan Ketetapan pajak atas harta yang atas dilapor. harta yang diungkapkan ya, yang Diungkapkan. diungkapkan. Kemudian data dan informasi yang diungkapkan akan tetap aman ya. Aman. Oke. Dan yang paling penting akhirnya bisa tidur nyenyak, nggak usah mikirin perpajakan lagi gitu ya. Untuk itu periode itu. Untuk Tinggal periode PPS-nya aja. PPS ya. Untuk yang kedepannya wajib pajak harus patuh gitu. Sudah mulai merubah lah intinya. Gitu. Oke, jadi setelah ikut PPS diharapkan wajib pajak makin patuh ya. Makin patuh lagi. Ya. Oke. Itu kawan pajak tadi keuntungan dari ikut PPS. Kemudian kita lanjut ke topik kedua. Nah, tadi manfaat-manfaat nih kan yang enak-enak nih. Kemudian apa sih resikonya kalau kita nggak mau ikut PPS, Mbak Ani? Oke, jadi ketika kawan pajak ini melewatkan periode PPS sampai tanggal 30 Juni, nanti untuk yang lupa nih, yang kemarin ikut tax amnesty dan tidak mengikuti PPS, itu akan mendapatkan sanksi. Oke. Nah, sanksinya balik lagi nih, seperti dulu. Jadi PPh final yang dikenakan itu 30% untuk OP, untuk orang pribadi 30%, 25% untuk badan, dan 12% untuk WP tertentu, seperti UMKM gitu. Nah, ini untuk contohnya nih ya, biar kawan pajak bisa membayangkan ya. Oke. Ketika wajib pajak dulu lupa memasukkan hartanya di periode tax amnesty dan tidak ikut PPS di kebijakan 1. Nah, yang pertama pajak final yang dikenakan itu 30%. Jadi 1 miliar kalikan 30%, 300 juta. 300 juta. Yang kedua, sanksinya 200% dari 300 juta. Jadi 600 juta. Oke. Jadi 1 miliar itu kepake 300 buat PPh final, 600 buat sanksi, jadi tinggal 100 juta nih. Jadi sebaiknya kawan pajak mengikuti lah program PPS ini karena tarifnya jauh ya dibandingkan dengan sanksi yang akan didapat untuk yang tadi itu yang 1 ya. Iya. Periode 1. Yang periode kedua itu yang bagian kebijakan 2, ketika wajib pajak tidak melaporkan hartanya yang belum dilapor nih di SPT-nya di tahun 2016 sampai 2020, ini akan dikenakan PPh final 30% dan sanksinya sesuai dengan Undang-Undang KUP. Seperti itu. Oke. Resikonya lumayan ya. Gede banget. Besar sekali ya. Oke, jadi serem juga ya Mbak Ania kalau WP terutama yang lupa-lupa ya, yang lupa atau dia kurang jujur mungkin atau sengaja menyembunyikan, kemudian ditemukan oleh DJP setelah PPS ini ya. Nah, itu lebih ngeri lagi. Iya. Kemudian Mbak Ani, apa sih yang akan dilakukan oleh DJP setelah PPS ini berakhir? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Iya, jadi ketika periode PPS berakhir dan WP diem saja kemarin gitu ya, tentunya DJP akan melakukan enforcement nih, perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan PPS nih. Apa nih? Karena DJP ini mempunyai data yang banyak nih. Oh, jadi DJP punya data-data ya di luar dari SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Betul, dan banyak sekali. Oke, mungkin bisa dicontohin data-data seperti apa, Mbak? Oh ya, Jufri ingat nggak? Tahun 2017 kemarin ada namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Perbankan. Oke.
Jadi seluruh lembaga keuangan seperti bank, terus asuransi, koperasi, dan sekarang yang marak ya investasi di pasar modal, itu semuanya lapor ke pajak. Nah, Oh, data seperti itu kita sudah punya oke, jadi kita punya akses ya akses. sejak tahun 2017 itu Iya, sampai bahkan sekarang. lapor sendiri nih, diwajibkan untuk lapor Oke. lembaga keuangan ini. Yang kedua, Oh, masih ada lagi? ini ada Oke. beberapa nih ya. Ada apa lagi nih? Yang kedua nih eh, dari instansi itu pajak ini sudah kerjasama nih, Oke. namanya data ilap gitu. Jadi dari instansi itu menyerahkan langsung nih, sudah ada online lah, pertukaran secara online langsung. Jadi seperti BPN nih, ketika wajib pajak mempunyai sertifikat Mm-mm. terdaftar di BPN, itu otomatis kita akan tahu ini Hmm. milik siapa nih si tanah ini seperti itu. Oke, jadi yang pertama tadi dari perbankan ya. Dari perbankan, Kemudian data dari keuangan ya, sesama pemerintah juga saling bertukar saling data ya. bertukar juga ya. Oke, apa ada lagi Mbak Ni? Ada Ada lagi, lagi. ini yang dari luar negeri. Jadi kita ada sekarang namanya Automatic Exchange of Information. Jadi pertukaran dari antar negara secara otomatis nih kawan pajak ya. Hmm. Jadi kawan pajak atau wajib pajak nih yang punya investasi atau tabungan di luar negeri, itu kita akan dapat datanya secara otomatis, langsung. Terus Oke. ada juga nih, mungkin ada kawan pajak yang suka belanja di luar negeri kan. Nah, itu juga kami tahu gitu. Siapa nih orang ini beli apa. Nah, seperti itu. Jadi kawan pajak perlu waspada lah ini karena datanya itu nggak bakalan tidak Hilang ada ya. yang kita bakal ngerti semua lah intinya gitu. Kita akan tahu ya. Jadi Akan tahu. sebagaimanapun wajib pajak menutupinya, Mm-mm. pertukaran ini ada dan kita akan tahu Akan di ngerti kemudian ya, hari akan ya. tahu. Nah, yang paling penting yang undang-undang kemarin nih, undang-undang HPP, Oke. harmonisasi peraturan perpajakan di situ ada link. Jadi penggunaan NIK sebagai NPWP. Nah, itu benar-benar dahsyat ya ini ya karena eh, dengan adanya koneksi langsung Mm-mm. NIK dengan NPWP itu segala macam yang wajib pajak lakukan, transaksi segala macam yang ada NIK-nya lah di situ, kita bisa tahu. Oke. Jadi Jadi banyak banget ya data-data yang betul. sudah masuk dan yang akan masuk ke depannya ya. Mm-mm. Oke. Ini patut diwaspadai sama oleh kawan pajak ya. Jadi ini ayo kita segera bersemangat lah untuk mengikuti PPS nih gitu. Oke. Jadi sebenarnya DJP nih sudah punya ini ya cukup banyak bukti menurut aku. Buktinya Sebetulnya kalau pemerintah ingin pakai data-data itu sekarang bisa ya, Mbak bisa Nia. aja, bisa. Tapi kita masih memberikan kesempatan, Kesempatan nih kita kesempatan, pemerintah kasih kesempatan. kesempatan terakhir sebelum data-data ini semua kita buka. Seperti Mm-mm. itu ya. Iya. Mungkin kawan pajak mikir, ah dulu udah ada tax amnesty nih, Mm-mm. terus sekarang udah ada lagi PPS. Kita nggak tahu nih ya, Mbak Nia, di masa depan apakah ada program seperti ini. Aku rasa sih mungkin nggak ada. Ya, jadi gini aja nih, Heeh. mungkin kawan pajak bisa bisa compare ya. Dulu tax amnesty tarifnya rendah sekali, 2, 3, 4 gitu ya. Mm-mm. Sedangkan sekarang sudah mulai dari 6 sampai Sampai 18 ya, sampai 18% tarif paling. 18%. Jadi naiknya udah tinggi sekali. Mm-mm. Dan ini jika dibandingkan dengan tarif yang tadi sanksinya 30% lumayan rendah gitu. Jadi menurut saya sebaiknya kawan pajak cepat-cepat saja ikut yang ini aja gitu karena Hmm. belum tentu, pertama belum tentu ada, yang kedua kalaupun ada nggak tahu kita tarifnya akan berapa gitu. Oke. Jadi mungkin ada yang berpikiran tarif VPS ini mahal nih, Mbak Hmm. Ani. Nah, jangan langsung menilai mahal dulu, karena Hmm. jika dibandingkan dengan benefit yang kita dapatkan, malah ini murah ya. Iya, dibandingkan resiko tadi ya, Risikonya juga ya. resikonya juga ngeri lah itu. Oke, aku ingin ngingatin lagi ke kawan pajak nih, untuk ikut PPS, kita bisa akses PPS melalui DJP Online. Nah,
Untuk tutorialnya sudah ada di deskripsi kami. Tapi kalau kawan pajak masih kesulitan nih untuk eh, submit SPPH untuk ikut PPS, kawan pajak bisa datang ke KPP Pratama Muara Iya, Bungo. pintu kami terbuka ya Iya, buat kan pintu kami. pajak semuanya ya. Bukan hanya di Bungo sih, kami juga buka layanan di KP2KP Muara Mm-mm. Tebo dan KP2KP Limbo Bujang, serta kita ada nih beberapa kali pojok Wajib pajak. pajak ya. Nanti kawan pajak bisa samperin kami. Kami siap membantu. Nah, jangan lupa dan jangan ditunda-tunda lagi karena PPS ini akan segera berakhir, Mbak Ani. Iya. Oke, PPS ini berakhir di tanggal 30 Juni 2022. Nah, saat podcast ini diambil, tinggal tersisa 4 minggu lagi kurang lebih ya. Tinggal sebentar lagi, ayo secepatnya gitu ya kan pajak ya. Oke, mungkin eh, cukup sekian yang Oke. bisa kita bahas. Aku ingin ingatin kembali ke kawan pajak, segera dimanfaatkan karena kesempatan ini belum tentu akan datang 2 kali. Oke, cukup sekian dialog kita hari ini. Terima kasih Mbak Ani yang telah hadir dan menyempatkan waktu untuk berdiskusi serta mengedukasi kita semua. Sama-sama Jeffrey, saya bahagia juga bisa hadir sebagai tamu ya di sini ya. Mm-mm. Kawan pajak mengingatkan aja nih kawan pajak jangan sampai cuma lihat di sini aja ya. Jadi sebenarnya kami dari kantor pajak Muara Bungo maupun dari DJP nih ya sudah berusaha memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya buat kawan pajak untuk biar tidak ketinggalan nih informasinya yang terbaru dari kita. Jadi stay tune ya. Silakan. Oke, mungkin kawan pajak jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi kami melalui hotline PPS yang tersedia di deskripsi. Atau bisa juga langsung komen di video ini. Nah, cukup sekian. Sampai jumpa di Disapa Kamu episode berikutnya. Siapa tahu kamu yang selanjutnya ada di sini.